Cerita asal-usul Banyuwangi mengandung banyak pelajaran berharga. Kisahnya menyoroti pengorbanan seorang permaisuri yang pada akhirnya menimbulkan penyesalan sang raja. Permulaan kisah ini terjadi selama Perang Sengit antara Kerajaan Klungkung Bali dan Kerajaan Blambangan di Banyuwangi. Perang tersebut berakhir dengan kemenangan bagi Kerajaan Blambangan yang dipimpin oleh Prabu Menak Prakoso. Akibat kekalahan ini, putra dan putri Kerajaan Klungkung, Raden Rupaksa dan adiknya Putri Surati, terpaksa melarikan diri ke sebuah hutan. Dalam pelarian mereka, Raden Rupaksa dan Putri Surati memutuskan untuk berpisah, dengan tujuan untuk mengecoh pasukan Blambangan yang mengejar mereka. Prabu Menak Prakoso kemudian memilih untuk memimpin Kerajaan Klungkung, sementara Kerajaan Blambangan diserahkan kepada anaknya, Raden Banterang. Raden Banterang, sebagai penguasa baru Blambangan, dikenal sebagai sosok yang memiliki kegemaran berburu. Dalam perjalanan menuju hutan, Raden Banterang didampingi oleh beberapa pengiringnya. Namun, ketika berada di dalam hutan, gairah berburunya memuncak saat ia melihat sebuah kijang melintas di jalannya. Tanpa ragu, ia segera mengejar kijang tersebut, memimpinnya lebih dalam ke dalam hutan yang lebat. Dalam kecepatan mengejar, Raden Banterang tanpa disadari terpisah dari para pengiringnya. Kijang yang menjadi buruannya terus melintas di antara pepohonan, mengajaknya untuk menjelajahi wilayah yang semakin terpencil dan misterius. Meskipun terpisah dari kelompoknya, Raden Banterang memilih untuk melanjutkan pengejarannya, dipandu oleh dorongan petualangan yang membakar semangatnya. "Kemana seekor kijang tadi?" ucap Raden Banterang, kehilangan jejak buruannya. "Akan ku cari terus sampai dapat," tandasnya dengan tekad bulat. Raden Banterang tanpa ragu menerobos semak belukar dan pepohonan hutan dalam upayanya menemukan binatang buruan yang menghilang. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Saat menjelajahi hutan, ia sampai di tepi sebuah sungai yang airnya begitu bening. Segar nian air sungai ini," gumam Raden Banterang sambil memuaskan dahaganya dengan meminum air sungai yang jernih. Setelah merasa puas, Raden Banterang melanjutkan perjalanannya meninggalkan sungai. Namun, hanya beberapa langkah kemudian, ia dikejutkan oleh kehadiran seorang gadis cantik jelita yang tiba-tiba muncul di depannya. "Ah, seorang gadis cantik jelita? Benarkah ia seorang manusia? Jangan-jangan setan penunggu hutan," gumam Raden Banterang penuh kecurigaan. Meskipun was-was, Raden Banterang akhirnya memberanikan diri mendekati gadis cantik tersebut. "Dari mana asalmu? Kau manusia atau penunggu hutan?" tanya Raden Banterang dengan penuh kehati-hatian. Gadis itu menjawab dengan senyuman. "Saya manusia," jawabannya yang lugas membawa lega pada Raden Banterang, dan ketegangan pun mereda. Raden Banterang dengan ramah memperkenalkan dirinya, dan gadis cantik bernama Surati menyambutnya dengan hangat. "Nama saya Surati, berasal dari Kerajaan Klungkung." Kemudian, Surati menceritakan alasan keberadaannya di tempat itu. "Saya berada di sini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan." Mendengar cerita sedih Surati, Raden Banterang terkejut dan berempati. Tanpa ragu, ia menawarkan bantuan dan mengajak Surati pulang ke istana untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Setelah beberapa waktu, Raden Banterang dan Surati memutuskan untuk menikah,
membangun keluarga bahagia mereka. Suatu hari, putri Raja Klungkung, Surati, memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian di luar istana. Tiba-tiba, seorang laki-laki berpakaian compang-camping memanggil, Surati, Surati. Setelah memperhatikan wajah lelaki itu, Surati menyadari bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya, Rupaksa. Kedatangan Rupaksa ternyata bertujuan untuk mengajak Surati membalas dendam, karena Raden Banterang telah membunuh ayah mereka. Surati menjelaskan bahwa ia telah bersedia menjadi istri Raden Banterang sebagai cara untuk membayar hutang budi, sehingga ia tidak mau terlibat dalam rencana balas dendam kakak kandungnya. Rupaksa, dalam kemarahannya, memberikan kenangan kepada Surati berupa ikat kepala. Ikat kepala ini harus kau simpan di bawah tempat tidurmu, pesan Rupaksa dengan nada tegas. Meskipun Surati menolak ajakan balas dendam kakak kandungnya, tetapi kenangan tersebut menjadi beban yang harus ia simpan sendirian. Pertemuan rahasia ini terjadi tanpa pengetahuan Raden Banterang, yang pada saat itu tengah asyik berburu di hutan, tak menyadari intrik yang sedang berkembang di dalam istananya. Saat Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba pandangannya dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki berpakaian compang-camping. Dengan suara hikmat, lelaki tersebut memberi peringatan, Tuanku, Raden Banterang. Keselamatan tuanku terancam oleh bahaya yang direncanakan oleh istri tuanku sendiri. Lebih lanjut, lelaki itu menunjukkan bukti berupa ikat kepala yang ditemukan di bawah tempat peraduan Raden Banterang. Ikat kepala ini milik lelaki yang dimintai tolong untuk membunuh tuanku, jelasnya dengan serius. Setelah kata-kata itu terucap, lelaki berpakaian compang-camping itu menghilang secara misterius, meninggalkan Raden Banterang dengan kebingungan dan ketegangan yang mendalam. Terkejut oleh laporan lelaki misterius, Raden Banterang segera pulang ke istana. Begitu sampai, ia langsung menuju tempat peraduan istrinya untuk mencari ikat kepala yang menjadi bukti. Ah, benar kata lelaki itu. Ikat kepala ini sebagai bukti. Kau merencanakan membunuhku dengan minta tolong kepada pemilik ikat kepala ini. Tuduh Raden Banterang dengan nada penuh kemarahan. Apakah begitu balasanmu padaku? Tendasnya, Surati membela diri dengan tegas. Jangan asal tuduh suamiku. Adinda sama sekali tidak bermaksud membunuh Kakanda, apalagi minta tolong kepada seorang lelaki. Namun, ketegangan di antara mereka semakin membesar. Meskipun Surati bersikeras membela diri, Raden Banterang tetap pada pendiriannya, yakin bahwa istrinya yang pernah ditolong itu dapat membahayakan hidupnya. Dalam keputusasaan dan kecurigaannya, Raden Banterang tergerak oleh keinginan untuk mencelakakan istrinya sebelum merasa terancam. Niat jahat itu membawanya pada rencana untuk menenggelamkan Surati di sebuah sungai. Setelah tiba di sungai, Raden Banterang bercerita tentang pertemuan dengan seorang lelaki compang-camping ketika berburu di hutan. Sang istri pun menceritakan pengalamannya dengan lelaki berpakaian compang-camping yang ternyata merupakan kakak kandung Surati. Lelaki itu adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberikan sebuah ikat kepala kepada Adinda. Surati menjelaskan dengan harapan bisa meluluhkan hati suaminya. Meskipun demikian, Raden Banterang tetap yakin bahwa istrinya berencana mencelakakannya. Suamiku, bukalah hati dan perasaan Kakanda. Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda.
Tetapi berilah kesempatan kepada Adinda untuk menceritakan perihal pertemuan Adinda dengan kakak kandung Adinda bernama Rupaksa. Pinta Surati mengingatkan. Raden Banterang tetap keras hati dan tidak cair mendengar penjelasan Surati. Ia bahkan menganggap istrinya berbohong. Suamiku, jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi, jika tetap keruh dan bau busuk, berarti Adinda bersalah? Raden Banterang menganggap kata-kata istrinya mengada-ada, sehingga ia menghunus kerisnya. Serentak, Surati melompat ke tengah sungai dan menghilang. Tidak berapa lama, terjadi keajaiban. Bau harum merebak di sekitar sungai. Melihat kejadian tersebut, Raden Banterang berseru dengan suara gemetar. Istriku tidak bersalah. Air kali ini harum baunya. Namun, menyesal datang terlambat. Ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Sejak itu, sungai tersebut menjadi harum baunya dan dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota di sekitarnya.